Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita dengan tubuh-tubuh yang sehat, tubuh-tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau menyambut dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya Idang sedang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian janji seperti fajar pagi hari ini.
mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, kita mau naikkan oleh daerah anak domba. Bapak Ibu Jemaat, silakan.
bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati baiknya, kasih-Nya dan kuasa-Nya selalu melawat kita, memberkati kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Dengan pujian dan penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, saya lagi renungkan dan berpikir mulainya dari mana. Tapi pasti Alkitab. Kalau begitu ayat awal dan ayat akhir deh. Supaya seperti tadi kita nyanyi, walaupun bumi bergoncang, tetapi kita tidak perlu takut dan lain sebagainya. Mazmur ya pasal 46, mari ayat awal dan ayat akhir. Mazmur 46 supaya kita padukan puji-pujian tadi. Saya diberkati dengan puji-pujian saya dari hari Sabtu yang lalu. Baru lihat obor diturunkan dari mobil aja, hati ini sudah sukacita dan tidak bisa menahan sukacitanya. Jadi selama kita beribadah di Sabtu itu di sebelum saya tidak bisa nyanyi dan hanya renungkan puji-pujian itu aja. Minggu siang disuruh layani firman Tuhan, obornya ada di depan, lihatin obor apa yang harus kita belajar udah. Jadi puji Tuhan karena obornya nyala, maka Tuhan kasih ayat-ayat yang sesuai dengan obor yang nyala. Nah, pagi hari kita baca di Mazmur 46 ayat yang kedua. Saya baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi saya baca ayat ini, coba perhatikan dan renungkan baik. Pasti kita akan diberkati melalui ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lalu ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Haleluya. Jadi diingatkan di ayat yang kedua bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dikasih tahu seperti ini dulu, baru ayat yang ketiga. Supaya kita tidak perlu takut dan gentar. Ya, sebagai darah dan daging masih hidup di dalam manusia ini masih takut. Tapi biarlah perasaan yang berani itu lebih besar persennya daripada takut. Boleh takut, tapi biarlah takutnya itu sedikit persen. Misalnya 15% atau dengan 10% rasa takut. Tapi 90%, 85% itu tetap kuat dan tetap kokoh. Tidak. Mazmur juga berkata, aku tidak takut dengan berita-berita yang menggoncangkan. Aku tidak takut dengan berita-berita yang membahayakan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan.
Nah ini saudara. Jadi di sini yang kita ikuti, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. 2 minggu yang lalu pasti saudara masih ingat. Pasti saudara masih ingat. Saya layani dan kita baca Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-8. Ada 6 hal yang Tuhan janjikan di situ. Yang pertama, Tuhan melihat, mata Tuhan tetap melihat kepada orang-orang benar, ya, kepada umat-umat pilihannya, dan mendengar seruan mereka, mendengar permohonan mereka, dan mengabulkannya. Jadi kita sudah melihat contoh bahwa Bartimeus adalah orang yang buta, duduk di pinggir jalan, tetapi saat dia mendengar Yesus lewat, dia berseru, dan Tuhan buktikan bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan memberi jawaban. Setiap orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan memberi kepadanya. Setiap orang yang mengetuk pintunya Tuhan, Tuhan bukakan baginya. Dan kita percaya sebagaimana Bartimeus ditolong oleh Tuhan, karena waktu sebelum dia datang kepada Tuhan, dia harus tinggalkan jubahnya yang lama, kehidupan, pemikiran, hati, perasaan yang lama, yang selalu dihantui dengan ketakutan dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong dia. Saya percaya bahwa hari-hari yang lalu, hari-hari kemarin, Tuhan sudah tolong saudara. Tuhan sudah memberkati saudara. Kalau saya berdoa, Tuhan tolong jemaat Tuhan, tolong siapa saja yang masuk ke lingkungan sini, masuk dengan sehat, pulang dengan super sehat. Jangan sampai orang dengar bahwa orang datang ke lingkungan sini sakit. Saya tidak mau Tuhan. Bukan saya atur Tuhan, tapi saya minta boleh saja. Waktu saya pulang hari Selasa, saya dikasih tahu, wah di Depok begini, zona merah. Di bagaimana hari Minggu, nggak usah kebaktian. Ya udahlah, kita jalanin aja. Ya kita berdoa saja, kalau Tuhan izinkan saya jumpa dengan orang-orang ini ya. Tapi kenyataan hari Jumat kemarin saya keliling, saya selesai di masjid mereka beribadah biasa. Akhirnya saya tidak pergi jumpa orang-orang itu. Udah kita ibadah saja. Pasti Tuhan tolong. Jadi dari hari Jumat kemarin dan malam saya tetap berdoa terus seperti tadi saya katakan. Tuhan, jemaat Tuhan maupun siapapun yang datang ke sini dengan sehat, pulang dengan super sehat, karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Karena seperti di tempat lain, kalau dari situ lalu ada yang sakit, tempat itu ditutup. Saya tidak mau Tuhan tempat ini ditutup. Saya mau Tuhan supaya di tempat ini ada nama Tuhan ditinggikan, panji saling diberitakan, supaya jemaat Tuhan dipuaskan di tempat ini. Sebagai kesaksian, waktu bulan yang lalu kebakaran di sebelah, saya lihat sendiri dan saya lihat pertama api yang nyala tinggi sudah merembet untuk bakar karpetnya rumah sebelah. Karena saya teriak belum ada orang yang keluar, saya masuk lagi dan saya berdiri di tengah sana, saya angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai rumah ibadah ini kebakaran Tuhan. Saya berteriak 3 kali, saya keluar, apinya sudah diarahkan ke sana. Anginnya diarahkan ke sana, baru pemadamnya pada datang. Oh puji Tuhan. Jadi benar, dalam keadaan situasi kondisi apapun, kalau kita berseru dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita berharap akan pertolongan Tuhan, itu akan terjadi. Makanya di sini pertolongan Tuhan sangat terbukti. Nah minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Coba hari ini kita tambahkan 2. Tuhan tahu dan Tuhan tolong. Yang kedua dikatakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku tahu penderitaan mereka dan aku turun untuk menolong mereka. Jadi Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita rasakan.
Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi saudara, Dia berjanji dan pertolongannya terbukti bahwa Dia memperhatikan keadaan umat-umatnya. Jadi kita dimanapun berada dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, tetap percaya bahwa Tuhan tetap memperhatikan kita. Kita harus tetap memiliki iman yang Mazmur 23 ayat yang keempat. Aku tidak takut dan gentar, karena tongkatmu dan gadamu menyertai aku. Nah ini saudara. Jadi Tuhan tahu segala pergumulan kita. Tuhan tahu segala beban kita. Tuhan tahu segala penderitaan, segala sakit penyakit yang kita derita. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Ibu-ibu, bolehlah 1-2 orang pergantian tengokin Oma Mailoa. Boleh. Kemarin karena besok harus berangkat lagi 3 hari. Jadi kemarin saya berdoa seperti Tuhan, daripada dari saya pergi dan beban pikiran belum layani perjamuan dan belum doakan, kemarin siang saya ke sana. Lemah, boleh fisik dalam keadaan seperti ini, tapi saya tidak mau Oma di Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Saya mau Oma ada di Ayub 2 ayat yang ke-10. Oma dalam keadaan seperti ini, tetapi biarlah hati Oma tetap teguh, iman Oma tetap kuat, tetap teguh, sebab Tuhan ada di sisi kita. Saya kasih tahu ayat-ayatnya. Nih ayatnya, Tuhan ada di sisi kita, Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan memperhatikan keadaan kita, dan pasti Dia menolong. Menolong itu dalam hal banyak. Bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Tapi lebih dari semua itu, kalau memang kita tidak terima, bisa dapat meneguhkan hati dan iman kita. Bisa dapat menghibur hati kita, supaya kita tidak seperti Ayub 2 ayat yang ke-9 itu. Dia sehat jasmani, tapi tak sehat rohani. Bersungut-sungutlah dia. Dalam ayat yang kedua, 9 daripada Ayub pasal 2. Tetapi ayat yang ke-10, suaminya berkata, "Hei perempuan gila, mengapa kita harus terima yang baik, kalau yang tidak baik kita tidak terima?" Nah itulah orang yang tidak sehat jasmani, tetapi sehat rohani. Tahu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ingat, kita dalam keadaan situasi apapun, Tuhan tahu penderitaan kita, dan Tuhan turun untuk menolong kita. Coba kita melangkah dari ayat ke ayat untuk dari perjanjian lama. Coba nak, Daniel pasal yang ketiga. Mestinya dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, tapi yang saya tetapkan ayat yang ke-25. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ini kata raja, katanya, sebab ayat yang ke-24 dia bertanya kepada anak buahnya, kepada stafnya, berapa orang kita masukkan ke dalam api? 3 Pak. Tapi di sini dia berkata, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat. Ini orang beda ini. Tapi ini Alkitab, bukan bahasa beda. Dia berkata, 4 orang yang kulihat berjalan-jalannya dengan bebas di tengah-tengah api. 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Coba, mata Tuhan tetap tertuju kepada ketiga orang percaya ini, ketiga orang beriman di dalam Yesus Kristus ini. Tuhan tahu mereka diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api ini.
dipanaskan 7 kali ganda. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Dan dalam pengetahuan Tuhan itu bukan Tuhan berdiam diri, tetapi firman berkata di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7 8, Dia tahu dan Dia turun untuk menolong. Dia turun untuk melepaskan mereka. Di situ pakai bahasa melepaskan, turun untuk melepaskan. Nah, di sini secara akal tidak bisa, sebab mereka bertiga ada di dalam dapur api. Kalau seandainya mereka tetap hanya bertiga, pasti terbakar mereka. Tetapi karena ada Tuhan, di mana ada Tuhan, biar neraka bisa berobat dari sorga. Di mana ada Tuhan, biar ada kesusahan, tapi ada sukacita. Di mana ada Tuhan, biar di situ ada penyakit, tapi ada kesembuhan. Jadi kita pikirkan saja, renungkan saja. Berarti digenapi firman-Nya. Allah itu tempat perlindungan dan tempat pertolongan sangat terbukti. Terbukti, saudara. Coba ayat ini. Firman Tuhan, benar ini firman Tuhan. Bukan hanya sejarah, tapi firman Tuhan. Jadi mereka ada dalam keadaan bahaya maut, tetapi Tuhan tidak membiarkan. Saya dan saudara, hari-hari ini dalam keadaan apa? Tuhan tahu dan Tuhan hadir di sisimu. Tuhan tahu dan Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Tuhan hadir dalam keluargamu. Tuhan hadir dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Apa ada kesulitan? Percayalah bahwa engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Walaupun hari-hari situasi kondisi seperti ini, tapi Tuhan tetap ada bersama kita. Kalau ada Tuhan, semuanya nyaman. Boleh tantangan datang, boleh ujian datang, boleh pencobaan datang. Iblis aja akui. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, harus Tuhan pagari mereka. Ayat ke-10 dari pasal 1. Tuhan pagari mereka harta kekayaan, rumah dan pribadi mereka. Iblis saja akui, bertahu bahwa setiap orang percaya disertai dan dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Makanya ayo teman-teman aja. Tetapi Tuhan berkata, sekarang saya izinkan, pergilah. Nah, dengan berikut iblis pergi, karena Tuhan izinkan, maka semuanya dia rombak. Tetapi nyawanya itu jangan. Nah ini saudara, jadi sangat terbukti bahwa Tuhan ada di dalam penderitaan kita juga. Tuhan ada di dalam kesulitan kita juga. Jadi penderitaan pribadi, kesulitan pekerjaan, kesulitan masalah rumah tangga, percayalah, renungkanlah bahwa ada Tuhan. Kita tidak sendiri, ada bersama. Coba perjanjian baru supaya kita genapi. Jadi lama dan baru. Jadi Tuhan tidak berubah. Perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan itu tetap. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Mari nak perjanjian baru. Tayangkan Markus pasal 6 ayat 48 dan 51. Kata 48 itu. Markus 6 ayat ke-48. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin syakar. Bahaya enggak itu? Bahaya. Bahaya. Karena angin syakar. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air
dan ia hendak menyertai, melewati mereka. Coba, dia lagi berdoa di gunung, tapi dia tahu murid-muridnya sedang dalam keadaan bahaya. Murid-muridnya sedang dalam keadaan payah, dalam keadaan yang harus ditolong. Hari ini dia katakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka, mendayung karena angin sakap, karena angin yang begitu keras, gelombang yang begitu tinggi, wah, badai mengamuk. Dia berdoa, tapi karena dia maha tahu, dia maha hadir, dan dia maha kuasa. Amin. 3 hal ini kita harus ingat terus-terus. Allah kita namanya Yesus Kristus, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha kuasa. Amin. Jadi biar dia berdoa di gunung, tapi karena dia maha tahu, dia tahu murid-murid sedang payah, murid-murid sedang susah, murid-murid sedang dalam keadaan yang perlu ditolong. Maka dengan maha hadirnya, dia turun ke danau sana, dia turun ke laut sana. Dia dari gunung turun, dia berjalan di atas air. Tapi ingat saudara, ada pesan kalau orang yang sarafnya terjepit berjalan di dalam air, disuruh berjalan di dalam air. Nanti tanya Dorcas. Yesus berjalan di atas air, tapi kita yang sakit suruh berjalan di dalam air. Nah, ini saudara. Jadi Tuhan Yesus, dia berdoa, tetapi karena maha hadir, murid-murid dalam keadaan begitu, dia turun dan dia hadir, hampiri murid-muridnya. Saya dan saudara adalah murid-muridnya. Amin. Saya dan saudara adalah umat pilihannya. Amin. Saya dan saudara adalah keluarga imamat kerajaan. Amin. Jadi saat ini dia sedang berdoa di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagaimana Kisah Rasul 7 ayat ke-59, 59, tapi mulai dari 55, Stefanus sebelum dia sampai di surga, dia sudah melihat bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Buat apa dia ada di sebelah kanan Allah Bapa? Supaya dia tetap mengadakan doa syafaat buat saya dan saudara. Dan ingat, walaupun dia berdoa di sana, tetapi karena dia maha tahu dan maha hadir, dia tahu keadaan kita. Kalau dalam keadaan kita dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sudah mentok, benar-benar percaya bahwa dia maha hadir. Dia hadir di samping saudara, dia hadir di tengah-tengah kita, dan dia maha kuasa, sanggup menolong saya dan saudara. Ayat yang ke-51, apa yang Tuhan lakukan? Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang, dia bingung. Nah, bingung mereka. Bingung. Sebab mereka begitu hantu. Sebab mereka tahu Yesus berdoa di bukit. Kok masa dia ada di sini? Tapi ayat yang ke-52 jangan ditayangkan. Ayat yang ke-52 firman Tuhan katakan, setelah mujizat roti mereka lihat dan mereka pun ikut nikmati, tetapi hati mereka masih dikeraskan. Hati mereka masih kurang percaya. Itu ayat ke-52 itu sering kalau baca itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak mujizat
yang kita alami dan kita lihat dalam kehidupan kita dari Tuhan. Jangan tetap keraskan hati kita, jangan tetap keraskan pikiran kita, tetapi biarlah hati dan pikiran kita setiap saat tetap terbuka dan tetap percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam keadaan situasi kondisi apapun, Tuhan tahu dan Tuhan hadir, dan pasti Tuhan menolong saya dan saudara. Termasuk hari ini, apa yang membuat kita takut? Apa masih takut corona terus? Apa masih takut kekurangan, kelaparan terus? Percayalah bahwa hari ini, besok dan seterusnya, Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir dan Maha Kuasa itu pasti tetap menolong saya dan saudara. Jadilah seperti iman kita, jadilah seperti pengharapan kita, jadilah seperti ketaatan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara, hari ini kita diingatkan. Murid-murid sedang bersusah payah mendayung itu perahu itu. Sudah ketakutan melanda mereka, kekhawatiran, kecemasan sudah melanda mereka. Tetapi Tuhan tidak berdoa terus di gunung. Dia datang, turun, bahasanya dia turun. Jam berapa saja kita perlu, Tuhan hadir. Ini jam 3. Jam 3 pagi, sudah bangun belum? Belum. Saya nggak usah kasih tahu siapa jam berapa. Itu hanya Tuhan yang tahu aja. Ini saudara, biarlah hari ini kita tetap bersuka cita, karena Tuhan kita memperhatikan, memperduli terhadap umat-umat pilihannya. Dan bukan hanya memperhatikan, bukan hanya memperduli, tapi Dia hadir selalu untuk menolong kita. Supaya jadilah seperti ayat tadi, bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan dan selalu tepat pada waktunya, dan terbukti dalam segala kesusahan kita Dia menolong saya dan saudara. Nanti ayat itu kapan kita akan belajar. Nah, jadi pagi ini, sebagaimana Tuhan tolong murid-muridnya, pasti saya dan saudara pun Tuhan tolong. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, kalau murid-murid ditolong, maka pasti saya dan saudara pun ditolong. Pasti saudara. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tetapi pasti saya dan saudara ditolong, saya dan saudara disembuhkan, saya dan saudara dihiburkan, saya dan saudara akan dikuatkan, saya dan saudara akan diberi kemenangan, diberi kebebasan. Perempuan Nain, dia tidak sangka-sangka anaknya yang sudah berapa hari itu meninggal dan sudah sedang dibawa ke kuburan. Tapi di dekat pintu gerbang jumpa dengan Yesus. Janda lagi. Yesus melihat janda ini, perempuan ini sedang dalam keadaan menangis. Dia bertanya pasti, ini siapa yang meninggal? Itu anak ibu janda ini. Itu berhenti. Dan dia ulurkan tangan dan dia katakan, bangkitlah engkau hei orang muda. Janda lain ini dia tidak sangka-sangka bahwa nanti dalam perjalanan ke kuburan anaknya hidup lagi. Tetapi jumpa dengan Yesus ada mujizat. Jumpa dengan Yesus ada pertolongan. Jumpa dengan Yesus ada pemulihan. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti tadi lagi. Pasti perempuan itu nyanyi. Terima kasih Tuhan, karena tadi dari rumah belum jumpa dengan Yesus. Aku masih menangis terus karena hilang pengharapan. Anak hanya satu, laki-laki. Nah, kalau dia meninggal, suami saya juga sudah meninggal. Kepada siapa lagi menaruh harapan secara manusia?
Tetapi karena pasti dia punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat air matanya, Tuhan melihat kesedihan hatinya, Tuhan menghampiri kusuman itu, dan Tuhan katakan, bangkit dari engkau, hei anak muda. Maka diserahkan kembali ke ibunya. Ibunya bersukaria, bergembira. Nah ini saudara, mungkin pagi hari di antara saudara ada yang hilang harapan, ada yang kurang harapan, tapi Yesus sedang ada di hadapan kita. Yesus sedang ada di samping kita. Nah kalau berbicara tentang hilang harapan saudara, maka saya membawa saudara ke 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Di situ katakan sudah hilang harapan, sudah putus asa, tidak berdaya lagi. Ayo kita lihat bukti seperti tadi ayatnya sebelum kita terima perjamuan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Di situ putus asa, sudah habis harapannya. Bukan habis sarapan. Coba sudah sarapan kan? Udah. Baik saya 8. Ada yang usul sama saya, Om, kembalikan aja ke jam 7 supaya nanti pulang dari gereja baru ke pasar. Oh iya itu bagus, usulan bagus. Nanti bulan Oktober kita kembalikan. Setuju nggak? Kembali ke jam 7. Nah, coba tayangkan ayat ini. Ramai-ramai baca. Ini ayat putus asa, hilang harapan. 1, 2, 3. Tapi dia sendiri masuk kepada guru sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang dia Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau begini apa ini? Kecewa ada, putus harapan ada, putus asa ada. Iya enggak? Semua orang pintar, jadi pasti sudah ngerti kata-katanya. Dia duduk di bawah pohon. Oh Tuhan, aku tidak lebih dari nenek moyangku. Aku mati saja. Aku berhenti di sini saja. Padahal banyak mujizat dia sudah terima. Tuhan pelihara di tepi sungai, dibawain roti sama burung gagak, dan dia minum dari sungai yang belum kering. Tapi sungainya mau kering, disuruh lagi ke Safat. Di Safat ketemu siapa? Ibu Salah. Ketemu siapa? Ibu Sakun. Enggak. Ketemu janda. Lewat janda itu dia dipelihara juga. Tapi ini menghadapi seorang wanita juga, dia dikejar supaya dituntaskan. Takutlah dia, kecewa dia, putus asa dia. Dalam keadaan kecewa, dalam keadaan putus asa, Tuhan tidak membiarkan. Jadi ingat saudara, mungkin sewaktu-waktu kita rasa kecewa, mungkin sewaktu-waktu kita rasa putus asa, sewaktu-waktu kita sudah hilang harapan. Lalu mungkin ada yang sudah pernah berkata seperti ini. Jangan. Tapi dalam keadaan situasi kondisi apapun, ayat yang kelima nak. Apa firman Tuhan tadi? Ayo 1, 2, 3. Sudah dan duduk di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat melihat dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makan. Nah ini seorang malaikat datang. Malaikat datang, dia suruh siapa? Kalau misalnya di sini ada pengerja, lalu pengerjanya pergi ke Melati, yang suruh siapa? Gembalanya. Nah ini gembala yang baik, memperhatikan domba-dombanya. Imam besar yang baik, memperhatikan pelayan-pelayannya. Saat dalam keadaan kondisi yang tidak berdaya, putus asa, dia suruh malaikatnya datang kepada, dengan caranya Tuhan datang menolong Elia. Jadi Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan hadir untuk memberkati saya dan saudara dengan caranya Tuhan sendiri. Ini Tuhan, malaikat Tuhan yang datang menolong dia. Apa saja? Menolong dia.
Jadi Elia tidak tetap. Tapi setelah itu dia ini lagi. Ayat yang ke-7 lewat yang ke-6, ayat yang ke-7 masih bunyi yang sama karena dia masih tetap dalam keadaan yang seperti itu. 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kami mengantarkan orang datang untuk kedua kalinya dan dia serta berkata, "Tolonglah Muhammad, sebab kalau tidak perjalanan nanti kau jauh kami." Tuhan tahu kita dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat. Makanya tidak salah kalau Matius 11 ayat 28 seperti itu. Marilah, ayo teruskan. Marilah, ya ingat terusin. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, yang dalam letih, lesu, sakit dan lain-lain sebab kita pakai bahasa bebas. Dan aku akan memberi keadaan. Nah ini dia. Satu kali, belum juga, masih tidur. Makanya yang kedua kali, karena Tuhan mau supaya Elia segar dan kuat, supaya dia mencapai tujuan perjalanannya. Nanti di keluaran nanti, dia turun menolong mereka dan setelah itu dia akan menuntun mereka. Nanti kita akan belajar menuntun. Nah di sini Tuhan tidak mau Elia gagal dalam perjalanan. Jadi saya dan saudara umat-umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak mau kita gagal. Amin. Sebab dia sudah punya rancangan apa? Damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan buat saya dan saudara. Jadi Tuhan tidak mau kita gagal dalam perjalanan. Tapi kalau sampai kita gagal, berarti kita yang keras kepala, kita yang keras hati. Amin. Nah di sini Tuhan tidak mau supaya Elia gagal dalam perjalanan. Makanya walaupun dia sudah putus harapan, hilang harapan, putus pengharapan, tetapi Tuhan masih utus malaikat datang kepadanya, membawa makanan dan minuman. Seperti hari ini, mungkin saudara letih, lesu, berbeban berat. Tapi percayalah bahwa di dalam perjamuan Tuhan ini ada malaikat Tuhan melayani kita. Dalam perjamuan ini ada malaikat Tuhan melayani kita. Memang orang Gepedi kalau disuruh amin berat. Waktu di Sukabumi kemarin pesan, kalau ini sudah pesan yang ibadah pagi, saya perhatikan. Jangan tagih haleluya ya bro. Nanti kalau mereka rasakan haleluya sendiri. Oh iya, karena saya perhatikan, pokoknya saya di mana kita bertugas kayak ini, saya kan baru belajar. Saya perhatikan cara ngomongnya kemana, cara bertindaknya bagaimana, saya perhatikan aja. Dah. Akhirnya giliran saya juga saya tak mau lagi. Haleluya. Nah di sini Tuhan tidak mau saya dan saudara gagal di dalam perjalanan kita. Tanah air kita ada di surga. Kita sedang berjalan menuju ke sana. Amin. Dan Tuhan tidak mau kita gagal. Makanya dia memberi perjamuan, dia memberi makan dan minum. Dari perjamuan ini menambah semangat kita, menambah. Ayat yang ke-8 nak. Ayat yang ke-8. Mari 1, 2, 3. Maka bangunlah dia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Allah. Amin. Sampai di gunung Allah, sampai di tempatnya Allah. Mazmur 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Situ firman Tuhan katakan, siapakah yang akan sampai di gunungnya Allah? Siapakah yang akan sampai di tempat kudusnya Allah? Adalah orang yang hatinya kudus dan tangannya bersih. Karena Elia hatinya kudus, Elia tangannya bersih, walaupun sesaat kecewa, sesaat dia hilang harapan dan patah semangat, tapi karena Tuhan tetap memperhitungkan tangan yang bersih dan hati yang suci itu, makanya Tuhan hadir dengan caranya, yaitu dia mengutus 2 malaikat datang melayani
Elia. Waduh saudara, 2 malaikat melayani kita. Jadi nggak saudara, berarti kiri kananku ada Tuhan. Tuhan utus 2 malaikat supaya genaplah firman Tuhan itu, genaplah lagu itu. Kiri kananku ada Tuhan, di dalamku ada Tuhan. Jadi biarlah kalau di dalam kita ada Tuhan, biarlah Tuhan itu tetap melekat dalam hidup kita. Hidup kita tetap melekat dengan Tuhan. Sudah apa saja yang kita minta, itulah Tuhan berikan. Ini saudara, dengan makanan yang diantar oleh malaikat Tuhan, dengan perjamuan yang dilayani oleh malaikat Tuhan, maka dengan makanan itu Elia dapat kekuatan, dapat sukacita, dapat keberanian, dapat pemulihan, sehingga dia berjalan 40 hari, 40 siang, 40 malam, dia sampai di gunungnya Allah. Hari ini, perjamuan ini akan menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Akan 2 malaikat akan melayani saya dan saudara. Percayalah bahwa ada kekuatan dalam perjamuan, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam perjamuan, ada kemenangan dalam perjamuan. Makanya terima perjamuan dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Sebab Korintus berkata, kita terima perjamuan dalam keadaan benci, dalam keadaan marah, dalam keadaan belum saling mengampuni, menjadi kutuk buat kita. Tetapi semua hati bersih, semua sudah saling memaafkan, semua pikiran bersih, maka perjamuan menjadi berkat bagi kita. Maka kita jadi seperti Elia. Kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan kemenangan, kita pulang dengan kesembuhan, kita pulang dengan damai sejahtera, karena hati tulus, hati bersih. Amin. Kita kembali baca ayat 2 dari Mazmur 46 tadi. Karena tadi saya bilang ayat awal dan ayat akhir. Sebenarnya masih ada ayat, tapi waktu. Ayat yang kedua, supaya semua pulang dari kemenangan. 1 Mazmur 46 ayat yang kedua di Alkitab kita masing-masing. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego ditolong, sangat terbukti. Murid-murid ditolong, sangat terbukti. Elia ditolong, sangat terbukti. Hari ini Tuhan akan buktikan kepada saya dan saudara, seperti iman kita, seperti kasih kita, seperti pengharapan kita, seperti ketaatan kita dalam melakukan firman. Lagi ada timbul kepingin kita belajar. Tuhan tetap membuktikan pertolongannya, tapi kita harus ada dalam 4 hal: iman, kasih, pengharapan, dan kesucian. Pasti Tuhan tahu, pasti dan pasti. Tapi hari ini kita sampai di sini, Tuhan akan tolong, kita akan sambung. Masih ada 2 lagi dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 8 itu. Mari, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari nak.
tetap menyertai kami, sebagaimana Daud berkata, tongkatmu dan kadamu menyertai kami, sehingga memberi keberhasilan, keberuntungan dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Tuhan tetap membela, melindungi, memberkati. Tambahkan iman kasih pengharapan kami, kuatkan iman kasih pengharapan kami, teguhkan iman kasih dan pengharapan kami, supaya apapun kami hadapi, kami tidak perlu takut dan cemas, sebab Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap turun untuk Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bangsa dan negara kami Indonesia pun Tuhan tetap memberkati pemimpin-pemimpin pemerintahan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden sampai kepada RT-RT. Semua Tuhan memberi hikmat kebijakan kepada mereka, supaya dapat memimpin kami bangsa Indonesia seturut dengan kehendak Tuhan. Dan secepatnya kami diberi kebebasan untuk beraktivitas, dan kami percaya virus corona Tuhan jauhkan dari Indonesia, singkirkan dari Indonesia. Dan kami percaya umat-umat-Mu dan khususnya jemaat di Pendidikan Timur, dari balita sampai lansia, semua tetap dalam perlindungan Tuhan, semua tetap dalam naungan Tuhan, sehingga semua terhindar dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Segala keperluan Tuhan sudah mengadakan, Tuhan sudah mencukupkan, bahkan lebih daripada itu. Semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Dan kegiatan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan persiapkan pelayan-pelayan, jadikan saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua sudah diberkati, dan kami akan pulang dengan sukacita, dengan tetap berpegang kepada janji Tuhan. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita pulang masing-masing ke rumah kita dengan menerima berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, kecintaan kasih sayang dari Putra yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini.